Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Habib Novel Al-Aidrus dengan tema manakah yang lebih baik, tahajud, sedekah, atau sholawat dulu. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu majelis ini yang punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka bab sholawat. Nah, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka kitab Shalah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bab sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya akan mengacu pada satu bab ini saja, insya Allah sudah cukup. Ya, sudah cukup dan tidak selesai mungkin. Ya, mungkin tidak selesai untuk membahas kebesaran Nabi Muhammad SAW, mulai dari sholawat ini dan nanti insya Allah dari yang lain. Kemarin sudah kita jelaskan tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita kupas dia panjang lebar. Nah, selanjutnya kemarin juga sudah disebutkan hadis riwayat Imam Muslim di mana baginda Muhammad SAW bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan sallallahu 'alaihi biha asyra." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha, maka berkat solawatnya yang satu kali tadi, ya sallallahu alaihi biha, yakni dengan solawat tadi, berkat solawatnya yang satu kali tadi, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Coba ini kita renungkan kembali. Kita dapat kemuliaan disolawati Allah 10 kali. Karena apa? Karena kita mau bersolawat kepada Nabi satu kali. Pertanyaan saya, coba ini direnungkan sekali. Dari sini tampak tidak cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Hah? Siapa yang mau solawat kepadamu satu kali, aku solawat kepadanya 10 kali. Ya. Kenapa Allah seperti ini? Di antara hikmahnya karena Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau ada orang yang mau mendoakan Nabi, orang yang mau memuliakan Nabi, ada orang yang mau mengagungkan Nabi, Allah sendiri yang langsung turun tangan untuk memuliakan orang tersebut. Ya, kalau ada orang yang mau menyanjung Nabi, ada orang yang mau memuji Nabi, ada orang yang mau mengangkat setinggi-tingginya Nabi Muhammad SAW, maka Allah sendiri yang turun tangan untuk memuliakan orang tersebut. Makanya sampai dalam Sahih Muslim Rasul SAW bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Di sini ada 2 hikmah. Yang pertama menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menunjukkan betapa kita umat Islam ini, umat Rasul, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah mau bersolawat kepada kita lantaran kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Jadi bukan hadis yang palsu, ya, hadis yang sahih, tapi derajat sahihnya pada derajat hasan. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang berbunyi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Rawahu Tirmidzi. Jadi yang punya kitab Riyadhus Shalihin silakan dilihat nanti ya. Aulan nasi bi, orang yang paling utama untuk dekat dengan aku, untuk kuberi keistimewaan agar pangkatnya itu sedekat mungkin dengan aku, adalah orang yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Ya, jadi ukuran seseorang itu dekat dengan Nabi, dimuliakan Nabi, diutamakan Nabi, bersama Nabi, karena apa? Karena apa tadi? Karena banyak solawat. Ada enggak satu hadis yang Rasul mengatakan manusia yang paling dekat dengan aku yang paling banyak tahajudnya? Bukan merendahkan tahajud, bukan, tapi untuk menunjukkan keistimewaan solawat. Ya, keistimewaan solawat. Orang yang paling dekat dengan aku yang banyak puasanya, orang yang paling dekat dengan aku orang yang paling banyak sedekahnya. Ada enggak hadis seperti itu? Tidak ada. Tapi untuk solawat, kenapa sampai Rasul mengatakan orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat yang paling banyak solawat? Kenapa seperti itu? Insya Allah akan kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lanjutkan ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku, aqrabuhum minni, artinya wa ahadduhum bi syafaati, dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, ini menurut syarahnya, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku di antara kalian semua.
Ya, di antara mereka semua yang paling banyak bersolawat kepadaku, itu yang paling berhak mendapatkan syafaatku, yang paling berhak duduk dekat dengan aku, yang paling berhak untuk istimewakan. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda mendengar orang yang paling banyak tahajud itu orang yang paling dekat dengan aku? Orang yang paling banyak puasa, orang yang paling dekat dengan aku. Orang yang paling banyak sedekah, orang yang paling dekat dengan aku. Kan tidak disebutkan seperti itu. Ya, padahal itu semua amal soleh yang pahalanya luar biasa. Tetapi kenapa untuk sholawat sampai Rasul berucap seperti itu? Karena di balik sholawat, Allah Ta'ala sudah mengatakan siapa yang sholawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Sedangkan pahala sholawatnya Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan amal apapun juga. Karena itu Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Tajul Arus, beliau rahimahullah berkata, jika kalian itu udah usia lanjut, dulu masa muda sholat belum beres, puasa juga nggak beres, maka di masa usia tua kalian ini perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika satu sholawatmu ini dibalas oleh Allah dengan 1 sholawat saja, maka 1 sholawatnya Allah ini telah mencukupi ya dari semua amal solehmu. Sehingga seorang ulama Al-Fakirani mengatakan, andai kata seluruh pahala amal solehnya makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir itu ditawarkan kepada saya, kemudian saya ditawari dapat sholawatnya Allah 1 kali, aku tentu akan milih sholawat Allah yang 1 kali ini daripada pahala amal soleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Coba kita bayangkan bagaimana ulama memandang besarnya sholawatnya Allah, sedangkan kita menganggap remeh. Ya, menganggap remeh. Terkadang kita menganggap ya buat apa sholawatan tapi kalau nggak ngamalkan sunnah Nabi, buat apa lisan gerak sholawat tapi kalau dia tidak amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, buat apa rajin sholawat tapi kalau nggak tahajud, buat apa rajin sholawat tapi kalau nggak duha, buat apa rajin sholawat tapi kalau nggak ini nggak itu dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ucapan seperti ini tampaknya benar ya, tampaknya benar, tapi salah, langsung salah. Kenapa? Siapa bilang orang yang sholawat nggak ngamalkan sunnah? Sholawat itu sendiri sudah sebuah kewajiban dan sebuah sunnah. Dengan lisannya berucap sholawat, dia sedang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia sedang mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, dan dia sedang mengamalkan fi'lullah, perbuatannya Allah Ta'ala. Permasalahan dia belum bisa tahajud, dia belum bisa sedekah. Insya Allah berkat sholawat ini maka nanti dia bisa tahajud, nanti dia bisa sedekah, nanti dia bisa sholat duha dan lain sebagainya. Jangan kemudian menganggap sholawat gak penting, yang penting kita tahajud. Ini justru salah ya. Akhirnya dia tahajud dijalankan, sholawat tidak. Dia pun akhirnya dengan lisannya yang fasih, dia seakan-akan menganggap remeh orang yang lisannya bergerak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu dia telah menganggap remeh amalan yang diamalkan oleh para malaikat, karena lisan para malaikat tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia menganggap remeh amalan yang sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi, siapa yang lisannya mau bergerak bersolawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Jelas sampai di sini? Nah, pertanyaan saya, panjenengan kalau misalnya Nabi Muhammad SAW, misal, ini cuma misal, ada di Masjid Istiqlal, kemudian di mihrab, dari Solo kira-kira berangkat Jakarta enggak? Berangkat? Berangkat? Semua berangkat? Nah, terus kira-kira kalau semua berangkat, Muslim di Indonesia ini jumlahnya berapa? Ya, macet. Nyampe Jakarta enggak kita? Enggak nyampe. Enggak mungkin nyampe, betul enggak? Jangankan Jakarta, Kertosuro nggak bisa, macet, benar kan? Nggak mungkin ya nyampe. Bayangkan nanti di mahsyar ya, itu semua pengen dekat Nabi dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, semua pengen dekat Nabi Muhammad SAW, semua pengen dekat Nabi. Terus Anda, aku tak maju gitu ya, dikencet sama yang lain, saya juga mau maju. Makanya Rasul udah ngasih tiket, nanti di sana pengen dekat dengan saya gampang caranya, di dunia yang paling banyak sholawat adil Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah puasa yang lain puasa, masalah zakat yang lain zakat, masalah sedekah yang lain sedekah, masalah istighfar yang lain istighfar, maka dikasih 1 tiket untuk berebut. Yang punya 1 tiket ini bisa dekat dengan Nabi, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya dan anehnya dan luar biasanya kerja setan, setan mengiming-iming kita untuk tahajud, setan mengiming kita untuk apa sedekah, setan mengiming kita untuk duha dan lain sebagainya. Tapi begitu sholawat, setan kerja keras, jangan mau umat Islam itu banyak-banyak sholawat. Kenapa? Bahaya. Kalau udah umat Islam rajin sholawat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya ngomong begini, ini di syarah disebutkan bukan mengecilkan duha, bukan mengecilkan tahajud, tapi nanti begini loh. Misal ada 1 juta umat Islam, semuanya rajin tahajud, semuanya rajin duha, ya semuanya rajin duha, semuanya rajin istighfar. Nah terus nanti menentukan yang paling dekat yang mana? Ini di syarah ya, penjelasan ulama, bukan saya nggak berani ngomong seperti ini. Ya. Bagaimana
menentukan, kan harus adil, adil. Saya juga tahajud ya Rasulullah, saya juga sholat ya Rasulullah, saya doa, saya sedekah, kualitas amalnya sama, jumlah rakaatnya sama. Kira-kira yang paling dekat yang mana? Maka dilihat yang paling banyak sholawatnya yang mana. Yang paling banyak sholawatnya yang mana? Karena itu kalau kita udah ngerti sholawat ini tiket, maka begitu dilihat malaikat ya Rasulullah yang paling banyak sholawat fulan nggak maju, dimajukan oleh Allah Taala. Fulan nggak usah bergerak maju, dipanggil maju oleh Allah Taala, didekatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyatakan yang maknanya kalau di hari kiamat aku bisa kenal umatku karena banyaknya sholawatnya kepadaku. Itu bisa ngerti ya, cahayanya itu kelihatan karena banyaknya sholawat mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak bercahaya? Dia mendapatkan limpahan langsung sholawat dari Allah. Sekali sholawat dapat limpahan 10 sholawat dari Allah. 2 kali sholawat dapat 20 limpahan sholawat dari Allah. Kira-kira nur manusia yang seperti itu bagaimana? Ya, kira-kira nurnya bagaimana? Bisa diungkap nggak? Susah. Nah, gandeng kita ini BLM, ya. Padang nggak ketoan karena kita BLM, apalagi kalau kita ini penglihatannya rabunnya luar biasa, tidak kelihatan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan orang-orang yang buta hatinya? Maka tidak bisa melihat cahaya yang begitu luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Ya, banyak sholawat kepada Nabi, tiket dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah ngerti seperti ini, kira-kira panjenengan diajak 1000 itu sedikit atau banyak? Sedikit ya. Sedikit. Kenapa? Nah, ini yang ikut ar-radhul semua udah 1000. Berarti kalau pengen dekat dengan Nabi ya naikkan yang lain. 1000 itu kelas bawah, kita mau 2000. 1000 sama teman saya, nanti ngantri sama dia repot ini susuan. Kan begitu, naikkan 2000, naikkan 3000, naikkan 4000 dan seterusnya. Saya ambilkan kisah ini. Insyaallah semua sudah pernah dengar, cuman saya ulangi ya. Dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat. Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat. Di sini diceritakan tentang pengarang kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu merupakan sebuah kitab buku yang tebelnya kurang lebih segini, ya, seperti ini. Isinya semua sholawat. Itu ada bagiannya, sholawat Senin, sholawat Selasa, sampai hari Ahad. Ada kumpulannya, Dalailul Khairat. Nah, biasanya ulama itu mengamalkan Dalailul Khairat. Kalau nggak salah, pengarang Maulid Sentudurar dulu waktu di Mekah dan Madinah, beliau itu satu hari bisa sampai 5 kali, ya. 5 kali khatam Dalailul Khairat di depan makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah duduk itu 5 kali khatam Dalailul Khairat di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal pengarang kitab itu adalah seorang faqih, seorang ahli hukum. Biasanya ahli hukum itu kaku. Ya, ahli hukum itu saklek A, B. Ahli hukum seperti itu karena memang biasa hidupnya demikian. Dan dia seorang ulama yang cukup ternama. Suatu hari lewat Padang Sahara, beliau menceritakan kenapa saya karang Dalailul Khairat. Biasanya yang suka sholawat itu ahli hadis. Makanya hadis tentang aulan nasi di yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi sholatan, orang yang paling berhak dapat syafaatku, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Para ulama mengatakan manusia yang dimaksud adalah ahli hadis. Karena ahli hadis itu setiap saat qala Rasulullah SAW, ya kan? Annahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap nyebut hadis Rasul, beliau bersolawat. Bayangkan nih, Imam Bukhari itu di alam kubur, setiap orang yang baca Bukhari bersolawat kepada Nabi, Imam Bukhari dapat pahala solawatnya. Seperti apa itu? Imam Muslim di alam kubur dapat solawat terus, walaupun tidak bersolawat. Karena setiap orang yang baca kumpulan hadis yang beliau susun, otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan ulama yang lain. Makanya disebutkan orang yang selama ada di dalam bukunya itu ada solawat dan salam kepada Nabi diampuni oleh Allah Ta'ala, dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pengarang kitab Dalailul Khairat menceritakan sebab-sebab kenapa beliau susun kitab Dalailul Khairat. Yaitu beliau cerita, saya pergi dalam sebuah perjalanan lewat Padang Sahara, waktu sholat tiba, mau wudhu, ketemu sumur tapi nggak ada timba. Masalah bertemu. Nah, sumurnya ada, timbanya nggak ada. Misalnya panjenengan cari timba di Padang Sahara, dapat nggak? Susah kan? Nah, Imam Jazuli namanya. Ya, Imam Jazuli nyari ini, mana timba. Ketika kebingungan seperti itu, ada seorang bocah perempuan, anak-anak perempuan masih kecil, nanya, ya Syekh, wahai guru, kamu kok tampak kebingungan, kenapa? Iya, ini waktu sholat tiba, saya mau sholat, saya harus wudhu, tayamum nggak bisa karena air ada. Nah, saya mau wudhu, tapi ternyata timbanya tidak ada. Maka anak kecil itu ngomong, begitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Jalan, kemudian ke mulut sumur, pinggir sumur, meludah ke dalam sumur. Jangan tirukan adegan yang berikut. Kalau belum ahlinya jangan
ditirukan. Nanti kalau kita meludah gelas orang disuntak ke kita ya. Nah, kalau belum ahlinya jangan ditiru. Ini anak kecil udah ahlinya, pakarnya. Meludah ke dalam sumur tadi, ludah yang kecil ya, tiupan seperti itu. Begitu selesai meludah, air sumur dari dasar naik sendiri. Naik sampai meluber ke atas. Si anak ngomong silahkan wudhu. Imam Jazuli wudhu puas ya, buat ngasih bekalnya, kemudian sholat. Setelah itu tanya, wah anak saya mau nanya, kamu tadi kok bisa buat air naik, amalan kamu apa? Dijawab, udah nggak usah nanya-nanya, hajat sudah terkabul, bukan urusanmu ya, urusan ibu, nggak usah nanya-nanya, urusan saya. Ini saya gabungkan dengan versi cerita yang di buku yang lain ya. Imam Jazuli maksa, enggak, saya mau tahu amalan kamu apa. Loh, kamu ini kok nanya-nanya, kamu itu siapa tuh? Kok banyak urusan nanya-nanya tentang saya? Jawab, saya Imam Jazuli. Kamu itu Imam Jazuli yang terkenal itu, yang ahli hukum itu, yang pakar itu, ulama yang hebat itu. Iya, gini aja kok nggak bisa, gimana dong? Bingung saya. Jadi anak kecil ini bingung. Kamu kok yang seperti ini nyari air, mengangkat air dari bawah sumur ke atas, bingung. Ya, anak kecil ini bingung. Anak kecil itu kemudian ngomong, kalau bukan kamu yang nanya, nggak saya sebutkan, tidak akan saya jawab. Nah, sesungguhnya saya tidak pernah lisan saya berhenti sholawat, jalan duduk berbaring terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi saya ke mulut sumur, kemudian saya meludah sambil bersolawat. Saya minta berkat solawat, ya Allah angkat airnya naik ke atas. Air pun naik ke atas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini hal yang kecil. Ini hal yang kecil. Lalu Allah saja sholawat, masa air gak nurut? Allah saja sholawat pada orang yang mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya orang ini dimuliakan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah. Orang yang mau sholawat kepada Nabi, masa air gak nurut? Airnya kalau gak nurut takut. Ya, airnya kalau gak nurut takut. Kenapa? Karena diperintah oleh seseorang yang sudah hidupnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah dengar gini, kira-kira pengen sholawat gak? Aneh, dengar urusan air naik semangat, dengar Allah sholawat 10 kali biasa-biasa saja. Itu loh, manusia itu memang seperti itu, betul. Ayo, jangan khawatir, waktunya masih ada 1 jam untuk ngobrol. Iya, 1 jam. Enggak, cuma setengah jam lagi. Setengah jam lagi untuk penyampaian materi. Setelah itu kita tanya jawab. Nah, itu Imam Jazuli. Nah, tadi dikatakan orang yang paling layak dapat syafaatku yang paling banyak sholawat. Waktu itu Habib Husin sudah pernah menceritakan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri juga disebutkan di buku ini, nanti bisa dicek. Beliau itu ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, lihat ada satu anak muda, zikirnya enggak zikir yang lain, cuman setiap melangkah atau meletakkan kaki, pokoknya jalan, gerak apapun, sholawat terus. Selesai tawaf dipegang, ditanya, anak muda, kalau tawaf itu doanya bukan cuman sholawat. Ya, doanya bukan cuman sholawat, doanya macam-macam. Kenapa kamu sholawat terus? Jawabannya sama. Kamu kok ngurusi urusan saya? Perlunya apa? Fudul mau tahu urusan saya, udah urusan kamu, urusan saya. Ya, seperti kalau sekarang ini bid'ah sekarang misalnya sampai telepon ya, itu bukan apa urusan kamu, ini kan bid'ah. Nabi ngajari doanya atau sholawat ada? Ya ada kan? Ini ngarang sendiri kan sholawat terus. Hasilnya apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian ngomong, enggak, saya ingin tahu kenapa kamu seperti ini. Dijawab, lah kamu siapa nanya-nanya? Saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh, panjenengan Sufyan Ats-Tsauri ya? Kalau bukan panjenengan saya nggak masih tahu. Karena panjenengan orang besar. Jadi di sini coba lihat ya, orang dulu itu kalau dengar ulama langsung tunduk. Karena tidak ada maqam fauqal ilm, tidak ada maqam yang lebih tinggi dari ilmu. Sehingga siapapun yang punya karamah, kalau sudah disebut ini ulama yang ternama, semua tunduk menghormati. Ya semua tunduk menghormati. Kenapa? Karena ulama itu pewaris para nabi. Dihormati itu maqamnya, pangkatnya dihormati. Kalau bukan kamu, saya nggak ngomong. Karena engkau, maka saya akan ceritakan. Saya beberapa tahun silam berangkat haji bersama ayah saya dan rombongan. Setelah haji ziarah ke Madinah, ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin ada orang yang suka haji tapi nggak suka ziarah, itu aneh itu. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan manhaj, siapa yang haji dia tidak mau menziarahi aku, Rasul bersabda, maka dia telah meninggalkan diriku. Faqad jafani, dia telah meninggalkan diriku, telah menjotak aku, nggak mau sama aku. Kira-kira kalau ada orang berani jotak kanjeng Nabi, meninggalkan kanjeng Nabi SAW, nekat buat temu. Nekat ya? Atau mungkin sampai Indonesia ngomong, aku ki haji ini aku orang perlu ziarah gitu. Nekat gak kira-kira? Nekatnya luar biasa. Insya Allah kita nggak seperti itu ya. Upayakan kita kalau haji utamakan bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pernah ditanya, Ustaz, pilih mana, ke Mekah atau ke Madinah? Saya bilang, saya senang melihat Ka'bah, tapi saya lebih senang melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Imannya muslim itu dari zaman dulu sampai hari kiamat tidak ada makhluk Allah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kapan dikatakan Ka'bah lebih hebat dari Nabi? Tidak ada.
Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, meskipun itu surga. Kita bisa kenal Ka'bah karena Nabi Muhammad SAW. Kita bisa tahu tawaf karena Nabi Muhammad SAW. Ya terus lucu, kita lebih muliakan ajarannya, nggak muliakan yang ngajari, kan aneh. Betul nggak? Ada orang ngajari kita begini ya, terus kita asyik dengan ajarannya, yang ngajari nggak digagas. Kira-kira jengkel nggak? Dulu tak ajari, apa aku bilang lagi? Kurang ajar. Ya, saya ajari macam-macam, tapi saya dilupakan. Makanya Rasul bersabda, siapa haji nggak mengunjungi aku telah meninggalkan aku, jumpa aku. Kurang ajar. Ya, termasuk kurang ajar, tidak berakhlak, tidak beradab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berangkat ke Madinah, pulang dari Madinah, keluar dari kota Madinah, ayah saya sakit. Gak jauh dari situ ayah saya meninggal dunia. Ya, padahal kafilah udah pergi semuanya, tinggal saya berdua dengan ayah saya. Coba panjenengan bayangkan, ada seorang anak dengan bapak jalan berdua, mau pulang ke luar negeri jalan kaki, bapaknya meninggal, gak punya saudara, teman udah pulang duluan, kira-kira sumpek belum? Baru begitu aja udah sumpek. Setelah itu lihat ayahnya itu wajahnya berubah jadi hitam kelam. Di riwayat yang lain bukan cuma wajahnya, sampai seluruh tubuh hitam, benar-benar hitam. Ya, tadinya kan wajahnya biasa, tiba-tiba jadi menghitam. Artinya apa? Tampak perbedaan yang menyolok sebelum meninggal dan setelah meninggal. Sebelum meninggal kulitnya biasa, setelah meninggal jadi hitam luar biasa. Si anak bingung, maka wajah ayahnya ditutupi kain sambil nangis terus sedih, bingung mikirkan, ayah saya ini kenapa? Ya, ayah saya kenapa? Akhirnya si anak tertidur, saking sedihnya tertidur. Dalam tidur tiba-tiba ada seorang yang gagah mendatangi anak tersebut dan kemudian membuka penutup wajah. Sebelum itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau tolong ayah kamu. Ya, kemudian dipegang wajahnya, diusap, tubuhnya diusap. Setiap tangan ini menyentuh kulit yang disentuh berubah menjadi bersinar terang. Anak ini bilang, siapa orang ini ya? Siapa orang ini? Senang anak tadi, tambah senang. Kemudian nanya, terima kasih banyak, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Anda ini siapa? Anda siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Kamu gak kenal saya? Tidak lah. Kamu ini Muhammad siapa? Saya Rasulmu. Ya, saya Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, terima kasih nolong ayah saya. Rasul menjawab, ayah kamu ini dosanya banyak, salahnya banyak, tapi hidupnya suka sholawat. Dan saya sudah berjanji, siapa banyak bersolawat kepada saya akan saya beri syafaat. Makanya sekarang saya datang untuk memberinya syafaat. Bangun dari tidur anak tadi, ternyata wajah ayahnya dibuka kain penutupnya, sudah bersinar terang benderang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau benar seperti ini kira-kira masih melakukan hadis tadi, orang yang paling layak mendapat syafaatku, orang yang paling berhak istimewakan, orang yang paling berhak dekat dengan aku adalah mereka yang paling banyak sholawat kepada aku. Kira-kira masih ragu nggak? Anda? Kalau nggak ragu berarti yakin. Nah, kalau yakin berarti satu hari berapa kali sholawatnya? Oh iya, ini bisnis akhirat ini. Iya, bisnis akhirat. Belum paham? Lanjutkan ya, insyaallah. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Wah, ini menarik. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hari-hari kalian itu, dari semua hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dari 7 hari dalam satu minggu, yang paling utama adalah hari Jumat. Yang paling utama adalah hari Jumat. Kalau hari saja ada yang utama, kira-kira manusia ada yang utama enggak? Ya, kira-kira Nabi ada yang paling utama enggak? Dari satu minggu, ternyata hari Jumat adalah hari yang paling utama, hari yang paling mulia. Makanya beliau sebagai Rasul yang paling mulia mengatakan, karena itu hendaknya kalian di hari Jumat itu memperbanyak sholawat kepadaku. Ulama membahas, kenapa sholawat dianjurkan di malam Jumat dan hari Jumat sebanyak mungkin? Karena hari yang paling utama hari Jumat, maka manusia yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu amal yang paling utama di hari itu adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah lihat ke apa hubungannya? Manusia yang paling utama, hari yang paling utama, makanya amalnya mendoakan manusia yang paling utama, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang ngomong Rasul sendiri ya, SAW. Kemudian beliau berkata, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholat kalian itu disodorkan kepada saya.
Salawat kalian ya, karena sebenarnya salawat kalian semua disodorkan kepada saya. Tadi kita awali majlis dengan salawat ya. Kemudian saya ngomong juga Allahumma sholli wa sallim alaihi panjenengan juga sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini salawat yang kita ucapkan dengan lisan kita disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti setiap detik Nabi itu dapat laporan salawat dari seluruh penjuru dunia. Jangan kemudian mengatakan apa nggak bingung ya Nabi ya? Ya. Alam barzah nggak sama dengan alam dunia, alam ruh tidak sama dengan alam jasad. Jangan mengukur semuanya dengan akal kita, karena akal saya, akal panjenengan, akal kita ini terbatas ya, tapi kuasa Allah itu tidak terbatas. Dan Nabi Muhammad SAW ini bukan manusia biasa, beliau adalah pemimpinnya seluruh makhluk Allah, beliau adalah makhluk Allah yang paling luar biasa. Makanya Allah memberi kekuasaan, kekuatan, kemampuan, kehebatan yang luar biasa. Jangan diukur dengan kemampuan kita yang biasa-biasa saja. Bisa diterima? Ya, lanjutkan ya. Disodorkan. Sahabat nanya, wajar sahabat nanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami bisa disodorkan kepada panjenengan, kepada Anda, sedangkan panjenengan kan sudah meninggal dunia, tubuhnya kan sudah hancur. Ya, tubuhnya sudah hancur. Dari pertanyaan ini menggambarkan bahwasanya salawat itu disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tubuhnya yang hidup, dengan ruhnya yang hidup. Ya, karena sahabat ngomong, engkau sudah hancur, jadi tulang belulang. Bagaimana bisa disodorkan? Rasul menjawab, qala yaqulu bunita qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Jadi kalau ada jasad para nabi dimasukkan ke dalam bumi, buminya nggak berani makan yang namanya cacing, yang namanya apa, semua menyingkir, sehingga jasad anbiya wal mursalin masih utuh. Artinya salawat kita disodorkan kepada nabi, nabi yang jasadnya masih utuh, nabi yang rohnya selalu hidup. Lalu bedanya apa? Bedanya apa ya? Antara jasad nabi yang masih hidup utuh ya dengan jasad manusia yang lain. Dikatakan para syuhada, para aulia, para soleh, para anbiya itu dikubur mereka hidup. Hidup itu tubuhnya juga hidup, meskipun tubuhnya nggak bergerak, tapi tubuhnya hidup, tubuhnya nggak mati. Buktinya apa? Sayyidina Hamzah rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi yang gugur sebagai syuhada di Medan Uhud. Ketika Medan Uhud itu digali untuk dipindah, ya pemakamannya dipindah karena dibuat jalan atau pengairan. Waktu itu makam Sayyidina Hamzah digali, alat yang digunakan untuk menggali menyentuh tubuh beliau setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun tubuhnya masih utuh. Ketika linggisnya atau alat yang digunakan untuk mencangkul ini kena tubuhnya, maka tubuhnya udah 40 tahun ini mengeluarkan darah segar. Saya mau nanya, mayat mana yang bisa mengeluarkan darah segar? Kalau mati bisa keluar darah enggak? Enggak. Kalau darah bisa ngucur segar warna merah, kira-kira mati atau hidup? Hidup. Nah itu artinya hidup itu hidup, benar-benar hidup. Tapi jangan dibayangkan seperti yang loncat-loncat gitu, bukan. Itu kan rendah sekali ya. Ini hidup dalam kemuliaan ya, dijaga oleh Allah, jasadnya benar-benar masih hidup dalam arti tidak rusak dan keluar darah layaknya manusia yang lain. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau udah tahu sholawat kita, ini hadis riwayat Abu Dawud ya, bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Kalau udah tahu sholawat kita disodorkan kepada Nabi, dipamerkan kepada Nabi Muhammad SAW, panjenengan pengen sholawat terus nggak? Ini malaikat ngomong loh, ini dari novel atau novel di mana? Semanggi, dari hutan. Kapan? Hari ini ya Rasulullah. Lapor juga. Di sana juga ada ikut fulan sholawat, dilaporkan semua. Kira-kira panjenengan senang nggak? Senang. Kadang kita kalau ke tempatnya kiai orang sholat, tolong ya, aku sebut-sebutan, betul kan? Ya. Nah ini malaikat sibuk nyebut-nyebutin kita. Ini Rasulullah sholawat lagi Rasulullah. Ini Rasulullah sholawat lagi Rasulullah. Ya Rasulullah ini sholawat lagi. Nah panjenengan pengen nggak? Pengen. Nah kalau ada orang kemudian mengatakan udah nggak usah banyak-banyak baca sholawat, yang penting amal soleh, ini kira-kira menghina Rasul ya? Jadi amal solehnya udah bener ya, amal solehnya udah bener, tapi kalimat berikutnya nggak usah banyak-banyak sholawat, ini nggak bener ya, tidak benar. Ini justru menentang Al-Quran. Allah sendiri memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah merintahkan kita semua, hei yang beriman, kalian sholawat dan salam pada Nabi. Jangan heran kalau kemudian ada, na'udzubillah min dzalik, insyaallah kita semua selamat ya, ada orang-orang yang lisannya berat sholawat, atau ada orang-orang yang nggak bisa suka pada sholawat. Jangan heran, karena cinta itu mahal. Cinta itu mahal. Kita nggak bisa buat orang cinta kepada Rasul, mungkin seperti kita nggak bisa. Buat orang cinta kepada para wali nggak bisa. Makanya pengarang kitab Raudhur Rayyahin itu kan ngomong, percuma nanti kalau saya sebutkan sanad-sanad kisah ini, saya sebutkan percuma, bukunya ketebelan. Kalau yang percaya nggak usah disebutkan juga percaya, yang nggak percaya kalau saya sebutkan juga nanti tidak percaya, jadi percuma, nggak usah. Nah buat orang yang
bisa percaya pada wali, percaya pada nabi, cinta pada nabi, suka sholawat, manusia seperti itu manusia pilihan, manusia yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa memenuhi panggilan Allah, yang memang punya iman yang sebenarnya, yang punya hakikat iman, bukan cuma iman dalam sebutan, tapi betul-betul hatinya iman pada Allah dan Rasulnya. Karena itu siapa yang pengen imannya naik, Allah itu perintahkan kita yang beriman sholawat. Jadi kalau ingin imannya naik, sholawatnya yang banyak. Ketika sholawat banyak membuktikan dia adalah orang yang beriman dalam sebutannya Allah Ta'ala, orang yang beriman dalam panggilannya Allah Ta'ala, bukan ngaku-ngaku beriman. Semakin rajin sholawat, semakin punya pangkat iman. Sampai di sini belum sakit dipahami. Waktu terus berjalan. Ya, nanti Ibu Sun Anis biar menyampaikan 700-800 patah kata. Biasa tulis patah kata, malam ini biar banyak ya. Nah, ya. Ini tadi kan bab yang enak-enak. Bab yang enak. Hadisnya enak ya. Enak. Sekarang ada hadis yang enggak enak. Mau dengar? Ya, harus dengar. Nabi Muhammad SAW itu beliau tuturnya halus atau kasar? Halus dan sangat halus. Kemudian kalau Nabi ngomong kasar itu berarti marah atau enggak marah? Marah. Ya, kalau sampai Nabi ngomong kasar, yang dia ngomong kasar itu berarti orangnya kebangetan atau enggak kebangetan? Kebangetan ya. Coba dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Hadis yang hasan. Hadis hasan artinya sahih, tapi tingkatannya hasan. Beliau berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, rahima anfu rajulin dzikirtu indahu falam yusalli alayya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rahima anfu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semoga hidungnya orang itu diisi dengan tanah. Ya, hidungnya diisi dengan tanah, atau kepalanya ini ya pas dimasukkan dalam tanah. Didoakan rahima anfu rajulin, semoga hidungnya diisi dengan tanah seseorang kalau aku disebutkan di hadapannya tidak mau bersalawat kepadaku, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kira-kira ini omongan Nabi keras atau enggak keras? Sangat keras, karena Nabi SAW itu seorang yang sangat halus. Kalau sampai beliau ngomong seperti ini berarti orang yang enggak mau sholawat itu kebangetan gitu loh. Ya, kebangetan. Lah kok kemudian ada orang menganggap sholawat itu remeh, enggak mau ucap sholawat, Nabi disebut SAW, orang itu dikatakan semoga hidungnya diisi dengan tanah. Kalau dalam bahasa Arab itu penghinaan yang luar biasa, suatu yang sangat buruk. Nah ini kalau sampai Nabi ancamannya seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib membaca sholawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Hukumnya wajib, karena ancamannya sampai seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Kaget? Hah? Belum? Nah sekarang saya balik ya. Ini faham mukhalafah. Kalau orang yang Rasulullah SAW disebutkan di hadapannya dia enggan sholawat, itu didoakan semoga hidungnya diisi dengan tanah. Sebagai bentuk ini di syarah disebutkan kinayah anil wal haqarah. Ini suatu kiasan tentang betapa hinanya, ya, penghinaan pada orang tersebut. Kalau ada orang yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dia enggan sholawat, dihina seperti itu. Kira-kira kalau Nabi belum disebutkan, orang itu udah nyebut-nyebut Nabi dan sholawat, kira-kira bagaimana? Kalau Nabi disebutkan SAW, orang nggak mau sholawat, maka orang itu terhina. Pertanyaannya, kalau Nabi belum disebutkan, orang itu buat inisiatif dari dirinya sendiri, pengen sholawatan, pengen nyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW, kira-kira bagaimana? Tentu lawannya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, didoakan mendapatkan kemuliaan. Itulah majelis maulid, itulah majelis sholawat yang tanpa disemangati udah duduk mau nyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW, udah duduk mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia yang seperti ini belum disuruh sholawat, udah mengupayakan dirinya ngajak orang lain untuk sholawat, maka Allah menempatkannya pada derajat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Imam Ali bin Muhammad bin Zain Hafsi sampai dapat maqam yang tinggi karena mahabbahnya, karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Cuma lucunya, saya ceramah di mana-mana. Semalam saya ceramah di Jabar, itu sampai yang hadir saya sudah capek semua. Setelah saya jelaskan ini capek semua. Ya, orang yang kikir kalau Nabi SAW disebutkan enggan sholawat, betul. Bahkan jenengan dengar gini kok enggak sholawat. Allahumma shalli wa sallim, bukan disuruh mingkem. Dengar nama Nabi Muhammad SAW disuruh mengeluarkan suara. Nah kalau panjenengan dengar nama Nabi Muhammad SAW tidak mengeluarkan suara, berarti termasuk orang yang didoakan tadi. Paham?
Nah, bayangkan sekarang kalau umat Islam begitu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di satu majelis yang datang 5.000, yang datang 3.000, yang datang 10.000, duduk bersama 3 orang, 4 orang, setiap kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya kompak seperti itu. Ada orang non Muslim yang lewat kagum, kagum, ya, lihat orang kagum. Tampak kalau Nabi itu diagungkan, Nabi dimuliakan. Nah, umat Islamnya sendiri aja yel-yel ini yel-yel memuliakan Nabi Muhammad SAW nggak dijalankan. Bagaimana ada pengagungan dalam dirinya? Belum paham. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa ada capek panjenengan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kekasih kalian Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyik nggak? Ini jangan lupa loh, seterusnya bukan cuma malam ini. Bukan cuma di tempat ini, yang di rumah di radio silahkan senyum-senyum sendiri, itu sholawatan ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enak kan? Langsung hati enak, rahmat turun, ya Allah menurunkan sholawat kepada kita semua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada satu hadis riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini sering dijadikan oleh orang-orang untuk hal yang kurang pas. Jadi hadisnya benar, tapi kemudian penjelasan ulamanya benar, tapi kemudian dipahami dengan cara yang tidak benar. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri 'aidan, la taj'alu qabri 'aidan, wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Janganlah kalian menjadikan makamku sebagai hari raya. Jangan kalian menjadikan makamku sebagai hari raya. Dan sholawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya sholawat kalian akan sampai kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba ini kita bahas sedikit. Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya. Dibahas ulama dua artinya. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan hari raya. Jangan jadikan kuburanku dikunjungi seperti hari raya. Yang mana hari raya itu datangnya cuma setahun sekali. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk banyak ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekaligus aturan ketika berziarah, jangan seperti ketika kita hari raya. Ketika kita di tempat pesta hari raya, di situ kan nggak ada sukanya yang loncat-loncat, yang ketawa terbawa-bawa, ya kan? Nah, di makam Nabi nggak boleh seperti itu. Di makam Nabi itu ada aturan. Kalau Nabi hidup, maka kita akan bicara juga dengan suara lirih. Kalau Nabi hidup, kita akan tidak berani sedekat mungkin dengan Nabi karena wibawanya. Maka ketika Nabi meninggal dunia, Nabi nggak pernah meninggal, Nabi juga hidup. Maka perlakukan Rasulullah SAW ya seperti itu. Artinya apa? Kita pun juga kalau berdoa, kita kalau bersuara, suaranya tidak terlampau keras. Karena apa? Karena di hadapan kita ada Nabi Muhammad SAW. Adab itu adalah ajaran untuk beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang yang kemudian nggak paham, justru mengatakan jangan ziarah ke makam Nabi dengan hadis ini. Aneh. Hadisnya justru anjuran ziarah kan, jangan jadikan makamku seperti hari raya. Hari raya datangnya setahun sekali. Silakan kalian sering menziarahi makamku, maksudnya seperti itu. Tapi kalau ziarah ke makam Nabi juga pakai adab, pakai tata kesopanan. Karena kita ziarah makam Nabi itu rumah Nabi. Kalau di rumah Nabi ya pakai aturannya Nabi, jangan aturan kita. Bagaimana aturan Nabi? Aturan Nabi adalah aturannya Allah Ta'ala. Di Al-Quran dikatakan jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi. Nanti amal kalian akan binasa, hancur, hilang, musnah semuanya tanpa kalian sadari. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat mengunci diri di kandang kuda di rumahnya, gak berani keluar, nangis terus. Ketika dijenguk oleh temannya ini diutus oleh Nabi, kenapa fulan gak pernah kelihatan? Maka Rasul mengutus orang tersebut untuk menyelidiki apa yang terjadi, sakitkah dan lain sebagainya. Maka diselidiki, ternyata di kandang kuda gak mau keluar, nangis terus ya, rumahnya dikunci, nangis terus. Ketika ditanya, kamu kenapa? Saya dapat musibah. Lu kenapa? Sahabat itu suaranya pelan-pelan. Dari semua sahabat yang paling keras suaranya cuma saya. Suara saya ini bawaannya bengak-bengok. Ya, jadi nggak usah teriak, udah banter. Nah, saya itu kalau ngomong bersama kalian di depan Nabi, suara saya keras sendiri. Kalau saya ngomong sama Nabi, suara keras. Ini Allah mengatakan hancur amal saya, udah saya binasa seperti ini. Saya binasa. Itu sahabat itu suka menuduh dirinya sendiri, takut pada wahyu Allah. Maka lapor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini sebabnya seperti ini. Sampaikan kepadanya. Dia nggak termasuk yang seperti itu. Ya, dia bukan yang seperti itu. Dia akan bersamaku nanti di surga. Karena orang-orang yang beriman ya, dan amal soleh yang mencintai Rasulullah nanti akan diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ziarah Nabi ya kita juga ada. Termasuk orang yang kurang beradab, yaitu ketika di makam Rasulullah SAW kemudian dengan handphone motret makam. Ini saya pernah ketika di Masjid Nabawi, ada anak muda, kan orang semua pakai handphone motret ya. Bukan motret makam, saya mau nyoba di dalam Masjid Nabawi, mau motret suasana masjid. Ada anak muda, ya Syekh, mau solo, jangan motret, adab dengan Nabi. Yang adab kamu dengan Nabi, ini bukan polisi, bukan apa, ini warga Madinah.
terus ngomongnya. Saya jazakumullah khair, wa afwal ma'adri. Saya kan tahu handphone saya minta maaf yang banyak, saya nggak ngerti. Ya tolong maafkan saya ini. Saya ngomong lembut sekali. Dia tanya, kamu berakhlak yang baik, kamu yang mana? Nanya. Biasanya orang dikasih tahu marah gitu kan ya. Nah, apa urusan kamu apa? Ini saya nggak usah ngomong ini. Tapi karena ini saya teguran, saya rasa ini teguran benar, ini nggak pantas. Masa di dalam masjidnya Rasulullah SAW kita seperti turis yang cepat turis. Ini mana ada Rasul atau mau turis? Atau mau turun ini Rasul, ini makhluk Allah yang paling mulia, ini bukan artis gitu loh. Jadi yang muliakan, agungkan. Ini perkara adab ya. Adab ini ya cinta. Kalau cinta ya memang susah apa namanya? Susah dihukumi ini atau dihukumi itu. Ini tergantung pribadi masing-masing. Silakan mau lebih beradab lebih bagus, nggak beradab ya silahkan tanggung resikonya sendiri. Oh, Bu, saya pengen dapat gambarnya makam Rasulullah SAW itu di YouTube udah banyak, di Google udah banyak, cukup itu. Ya cukup itu nikmati itu yang sudah ada. Fokuskan ketika kita di Masjid Nabawi, apalagi di Raudhah Rasul, fokuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siakan dengan yang lain. Bahkan Syekh Hisham Al-Qadani mengatakan kalau kamu masuk masjid, handphone tinggal di rumah. Masuk masjid itu handphone tinggal di rumah. Lalu kok mau-maunya dunia ini kita bawa ke masjid ngadep Allah itu? Kok mau-maunya ya? Tengah-tengah kita sholat harus baca SMS, tengah-tengah kita sholat harus balas SMS, satu sholat di masjid duduk balas SMS. Ini di rumahnya Allah, manfaatkan, zikir, ketemu Allah, doa, udah itu karunia turun. Kadang karunia turun begitu besar, kitanya asyik ngurus handphone, pindah ke tetangga kita karunianya. Ya pindah ke tetangga kita. Ini banyak sekali ya, hadisnya sangat banyak. Satu lagi, insya Allah udah cukup untuk menyemangati kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, al-bakhilu man dzikirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bakhil, orang yang pelit, orang yang disebutkan aku di hadapannya SAW, dia enggan bersolawat kepadaku. Saya mau nanya, kalau sampai Nabi ngomong orang itu pelit, ini hinaan atau pujian? Hinaan kan? Nabi orangnya sangat halus, tapi sampai Nabi mengatakan itu orang yang pelit itu. Sahabat kaget kan? Siapa yang Rasulullah orang yang pelit? Kok sampai Rasul mengatakan itu orang pelit itu orang pelit. Karena dengan alif lam, jadi apa namanya ada ma'rifah, dikenal orangnya, sosoknya dikenal. Ini sosok yang paling pelit, ya sosok yang paling pelit. Sampai Rasulullah ini orang yang sangat pelit ini orang yang sangat pelit. Sampai Rasul mengucapkan seperti itu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang pelit itu? Maka dijawab, orang yang disebutkan aku di hadapannya, tapi ia enggan bersolawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. 947. Ya 947. Tinggal satu bab lagi yang pendek saja, nggak usah panjang-panjang. 13 menit nggak nyampe, mungkin cuma 3 menit, bisa jadi cuma 2 menit. Ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni, janganlah kalian memuji-muji aku dengan kalimat itraq. Jadi itraq ini terjemahan bahasa Indonesia-nya nggak ada. Ya, nanti coba dicek di tafsir Qurtubi, arti itraq itu apa? La tutruni, janganlah kalian memuji-muji aku, menyanjung-nyanjung aku, memuja-muja aku. Itu kalau diterjemahkan seperti itu salah. Ini saya baru dapat pelajaran yang bagus. Jadi hadis ini diterjemahkan harus sesuai dengan pemahaman para ulama, bukan dengan bahasa kamus, bukan gitu. Ya bukan dengan bahasa kamus. Dan ulama mengatakan al-itraq, yang namanya itraq itu adalah pujian dengan sesuatu yang batil. Yang dipuji nggak punya sifat itu, kita puji-puji seperti itu. Ini namanya itraq. Paham? Ya. Terus kalau menerjemahkan gimana? Diterjemahkan jangan puji-puji aku, ya salah. Jelas terjemahannya salah. Karena Nabi nggak pernah bilang seperti itu. Nabi bilang la tutruni, bukan la tamdahuni. Kalau madah lain, jangan kalian puji aku, itu dengan madah. Tapi ini bukan madah, la tutruni, jangan kalian puji-puji aku dengan sesuatu yang nggak benar. Paham? Contoh, ada orang nggak pernah sholat tahajud, kita ngomong, ini ketemu depannya, ini loh tiap malam tahajud, ini orang masya Allah, ini saya sudah buktikan sendiri, ini orang keramat, padahal nggak punya apa-apa. Orang jadi berbangga diri, ya kan, merasa ujub. Ini yang dikatakan, jangan kamu memuji-muji saudaramu. Siapa muji saudaranya telah mematahkan punggungnya. Kalau ada orang muji-muji saudaranya, lemparkan pasir ke wajahnya. Ini yang dimaksud, muji orang lain di hadapannya, sedangkan yang dipuji tidak punya sifat seperti itu. Ini pujian yang batil, pujian yang tidak benar, pujian yang menyesatkan. Inilah penjilat. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau muji dengan sesuatu yang memang ada di situ, disunahkan. Rasul SAW mengatakan ni'mal abd Abdullah, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah itu Abdullah. Ni'mal abd fulan, ni'mal abd fulan, ni'mal abd fulan. Rasul sering muji sahabat radhiyallahu ta'ala. Apakah berarti Rasul mematahkan punggung mereka? Apakah kemudian sahabat melemparkan pasir ke wajah Nabi Muhammad SAW? Ini nggak mungkin. Tidak mungkin.
artinya tempatkan hadis itu pada porsinya. Yang nggak boleh kita muji orang lain sedangkan yang dipuji tidak punya sifat seperti itu. Yang pujian itu bisa mengakibatkan dia menjadi berbangga diri, menjadi sombong, menjadi tidak sadar diri. Nah, kita kan bisa lihat orangnya. Makanya dalam hadis yang lain Rasul bersabda, seorang mukmin itu idza mudiha rabal iman fi qalbi. Seorang mukmin kalau dipuji imannya nambah. Kita lihat ada orang biasa sedekah, kita ngomong saya senang ngomong sedekah, masya Allah, lanjutkan. Ini yang dipuji kan jadi semangat sedekah. Ini harus. Jangan ada orang rajin sedekah gitu ya. Akhirnya dia enggak semangat. Ada anak yang rajin mencari ilmu. Kamu anaknya siapa? Anaknya fulan. Masya Allah, salamkan ke ayah kamu ya. Teruskan nih kamu ngajinya. Saya senang sama kamu. Yang dipuji akhirnya semangat, imannya nambah. Kalau orang enggak pernah pengajian dipuji-puji, udah di pengajian lupa diri tambahnya. Nah, ini enggak boleh. Bisa dibedakan? Bisa kan? Nah, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita memuji Nabi dengan sesuatu yang Nabi enggak punya dan yang tidak boleh ada pada diri Nabi. Sebagaimana umat Nasrani la tatruni kama, sebagaimana umat Nasrani memuja-muja Isa bin Maryam. Paham? Nah, kalau orang motong hadis ini cuma ngomong jangan puji-puji Nabi, berarti sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mencatat ucapan Nabi dan memenggalnya menurut pemahamannya sendiri dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu hadis pun Nabi yang mengatakan jangan puji-puji aku, tidak ada. Yang ada jangan puji-puji aku dengan pujian yang tidak benar, sebagaimana umat Nasrani memuja Isa bin Maryam. Itu yang enggak boleh. Yaitu apa? Ya, lanjutan hadisnya, walakin akan tapi katakan Abdullah wa Rasuluh, katakan Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Saya mau nanya, kalau Rasulnya Allah itu pujian bukan? Jangan puji-puji aku, cuman katakan saja saya ini hambanya Allah, saya Rasulnya Allah. Ini pujian bukan? Tidak usah puji-puji saya, cuman katakan saja saya ini presiden. Pujian bukan? Itu Rasul dalam hadis itu juga muji dirinya sendiri, walakin Abdullah wa Rasuluh, saya hambanya Allah, saya Rasulnya Allah. Ini pujian yang benar, artinya tempatkan saya sebagai hambanya Allah, sebagai Rasulnya Allah. Sebagai Rasulnya Allah punya keistimewaan yang luar biasa. Allah bersolawat kepada saya, malaikat bersolawat kepada saya. Siapa yang suaranya lebih tinggi dari suara saya, amalnya hancur. Meskipun sholatnya itu puluhan ribu rakaat, tapi kalau ngomong di hadapan Nabi teriak-teriak, gak mau menghormati sholatnya Nabi, hancur amal soleh semuanya, karena tidak menghargai ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi ngomong, dia ngomong sendiri, maka hancur amal solehnya, dan seterusnya. Udah paham maksud hadis tadi? Ya, kadang orang terus menggal-menggal seenaknya sendiri, hadisnya di depan dipakai, lanjutannya ke belakang nggak dipakai. Dan saya dipahami? Alhamdulillah.